Mas Adi, ini 7 hari ini jenengan laku, jadi nanti bisa dimaksimalkan dalam kehadiran, patrap, sama kekadangan ya. Terus terlepas dari situ di rumah yang dipraktekkan tuh ini Mas, jadi setiap gerak-geriknya Mas panjenengan selalu diamati, terus situ ada rasanya. Nah, rasa itu nanti diamati terus. Kalau rasa dulu yang keluar, berarti diamati rasa itu dengan kesadaran cinta kasih sayang yang murni. Maksud cinta kasih sayang murni itu yang gak ada pamrih. Aku menikmati, aku merasakan gerak-gerik saya supaya bisa menikmati, itu udah pamrih. Jadi nggak usah pamrih untuk menikmati. Diamati sama dirasakan aja. Itu di luar di aktivitas sehari-hari. Ini bekalin niki. Sebenarnya itu hanya menikmati daripada aktivitas kita lah. Mungkin kerepotan sehingga tak rincikan ya Mas. Yeah. Jadi di luar patrap samadhi yang dilakukan adalah mengamati dan merasakan setiap gerak dan geriknya pribadi, atau amati atau mengamati dari rasa setiap dari gerak dan geriknya wujud pribadi dengan kesadaran cinta kasih yang murni, itu hingga mampu sampai menikmati. Itu ini berlaku di dalam pertemuan dan juga di hari-hari. Nanti prakteknya ini Mas itu. Jadi harapan 7 hari itu berlatih ya Mas. Nah, jadi diniatkan betul memang 7 hari dalam proses penempaan. Nanti harapannya itu di setelah 7 hari itu ada dampak, setidaknya merubah karakter. Nah, membiasakan sesuatu yang sebelumnya tidak seperti itu. Nah, patrap juga kayak Mas Podo ya. Patrap itu juga sama. Itu kita mengamati dari rasa apapun yang kita rasakan dalam patrap. Itu kan banyak rasa ya. Rasa gelisah, rasa bingung, ya berbagai macam rasa itu dikatakan rasa sejati. Rasa yang nyata. Nah, itu diamati Mas. Kalau udah merasakan diamati, kalau belum merasakan yo diamati aja, apa yang diamati, apapun yang belum terasakan, entah bayangan, entah diamati aja. Nanti akan ada rasa lah. Setelah ketemu rasanya baru kita amati lagi sampai nanti mendapatkan kenikmatan atau mampu menikmati. Setelah mampu menikmati dikatakan sejatinya rasa. Terus di situ, karena sejatinya di situ masih dalam proses kesadaran. Terus dalami. Jalan itu kalau bisa sampai menikmati, ingat-ingat jalannya. Dari besok patrap lagi seperti itu jalannya. Jadi yang terpenting mengamati prosesnya tadi. Terus di situ. Sehingga maksimal ya Mas Bria. Sehingga maksimal terus di situ. Ini bukan suatu hukuman ya Mas. Bukan hukuman, memang begitu Mas. Itu suatu peluang yang memang harus diambil dan jangan sia-siakan. Nanti kalau udah bebas, dalam arti bebas itu dalam proses kadangan biasa, kadang-kadang malah kesulitan mendapatkan itu kalau pribadi belum mendapatkan suatu rutinitas. Nah, 7 hari ini dimaksimalkan betul. Oh, saya sedang laku 7 hari. Karena 4 hari ini nanti patrapnya ini kasarannya hanya sebatas pengenalan, sehingga dari jam 6 lewat 5 menit sampai jam 8 itu kalau bisa sekali ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya terserah sepuasnya, tapi intinya jam 8 selesai. Mau lewat dikit nggak apa-apa. Selama 4 hari ya Mas. Nanti setelah sebelum pulang jam 11 patrap lagi sampai jam 12. Jadwalnya jam 12 ya Mas. Tapi kok ingin lewat ya nggak apa-apa. Nah, dalam 3 hari terakhir nanti panjenengan menghadapi sesuatunya yang agak berat karena patrapnya sudah pakai durasi waktu. Dan ini harapannya dengan 4 hari ini benar-benar menjadi modal untuk nanti waktu di situ tuh ya sudah nggak
ya sudah enak karena memang sudah terbiasa. Jadi durasinya waktu bisa 4 jam, 5 jam atau 3 jam. Nah, ini bukan penyiksaan karena memang nanti kita jelaskan di luar ini atau saat ini juga penting Mas itu. Yang kurang lebihnya artikelnya yang saya bahas tadi di WA itu kuncinya. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Nanti keluarga dikasih pengertian Mas. Pengertian kok metu terus Pak, kasih pengertian. Aku kayak belajar ilmu, mus biaya bahasanya lah yang bisa karena 7 hari ini bisa dipastikan tetap ada kendala itulah yang menjadi rintangan lah. Itu bukan masalah dan memang itu bahan seberapa besar tekad kita dalam laku ini. Nah, sehingga ada kalimat mutiaranya, selalulah ada waktu untuk laku ini selama 7 hari ini, maka nanti semuanya itu akan bisa terlewati. Selalu mencari alasan untuk melewati 7 hari ini, maka selalu ada alasan-alasan. Nah, jadi diputar, selalu ada waktu, jadi diutamakan. Diutamakan. Nah, untuk bisa seperti itu Mas, harus kita sadar laku ini itu laku yang sifatnya bukan rutinitas organisasi, rutinitas ibadah agama biasa, atau rutinitas politik yang sifatnya untuk duniawi, tidak. Tapi ini puncak Mas. Puncak itu satu laku menuju pada suci ya. Kalau orang umum itu akan menuju Tuhan. Nah, ini bisa didapat bila mana niat yang bulat, tekad yang kuat. Gitu. Kasarannya, nah harus kasarannya itu aku tak tinggal ini demi ini. Dalam konsep tak tinggal ini niat-niat yang tidak ke arah sini ditinggalkan. Karena sifatnya kan masih semi nih Mas, tidak langsung brengsek di karantina kan. Ini memang benar-benar untuk merubah karakter saya. Ini karakternya Mas harus terubah. Nah, jika nanti lepas 7 hari ini, panjenengan sudah menjadi orang yang asik dalam patrap samadhi dan proses pelatihan di luar patrap samadhi. Ini sehingga materi-materi berikutnya itu kita kasih dem gitu. Jadi nanti kalau terkesan sepintas selalu nanti sayang Mas. Karena ini 7 hari ini momennya mas panjenengan. Nah, kita nemani ya Mas. Nemani. Besok kayaknya masih di sini ya Mas. Kalau nggak ada suatu hal yang masih ini, kalau masih ada suatu hal yang teman-teman nanti kita lihat Mas, informasi nanti ketua kelas yang menyampaikan di grup atau dipindah tetap di sini nanti monitor WA ya Mas ya, monitor WA. Aduh, kerja ini biasanya pulang jam 6 lah, di sebelah berupaya bagaimana caranya nyari waktu, pokoknya jam 6.05 menit saja sudah semedi di tempat yang ditentukan. Berarti kayak tadi udah bagus. Nah, dijaga Mas. Selagi ada tekad dan niat yang mantap, rintangan kayak tek es lewat. Tapi kalau nggak kuat, anak nangis sudah situ mangkat. Gitu Mas. Jangan takut dengan rintangan, itu hanya ujian tuh. Ya Tuhan mengatakan, ya nanti dulu sebelum saya uji urung sah gitu. Tapi ujian itu akan sirna setelah kita punya niat dan tekad yang kuat. Ngapain Mas? Sebelum saya lanjut dari sistem tadi, mungkin ada ditanyakan atau kerepotan di rumah. Nah, ini sebenarnya kita nggak usah menanyakan. Urusannya pribadi, repot caranya ya harus diatasi. Tapi kan ini kita sebagai teman ya, kan ini semi ya Mas. Semi. Kalau ada kendala apa bisa disaringkan. Monggo Mas ya. Aman ya Mas.
Nah, untuk hal ini kita tinggalkan semua itu konsep pikiran niat yang tidak ke arah hal ini selama 7 hari ini. Konsep ingin ketemuan teman, konsep ingin karena kalau nggak penting selama 7 hari benar-benar tirakat ini. Nah, ini kita lepas di rumah mau melatih bahwa kesadaran dari pribadi. Kalau memang nggak ada perlu siang ya mending di rumah sama keluarga, praktek di rumah kan. Nah, mestinya waktu malam keluar tuh diizinkan, jangan sampai siang keluar, nak keluar kerja apa nak keluar bulan ada bunyi pasti masalah. Awan bengi metu terus mulai rambut duit lah gitu kan mas. Selama 7 hari aja kan, syukur-syukur nanti pas malam minggu ikut pati geni atau ngebleng, itu alhamdulillah. Nah, tadi saya rasa bisa ya mas, ini nanti harapannya bisa, tapi kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Paginya pulang bisa ya. Tapi batasnya kan jam 12 begitu mas, kurang lebihnya. Yang terpenting niatnya kan. Nah, masuk ke materi pemahaman bersama ini. Jadi masuk pemahaman bersama, masnya nggak usah merasa kok saya terkesan di banyak yang beri motivasi, karena ini para kadang ini sedang ikut membantu ya mas, membantu. Jadi menurut saya wajar dalam untuk kita curhat aja, ada kesulitan sharing. Nggak usah milih bilang kadang yang memberi motivasi bagaimana kok milih-milih, nggak usah. Mas Yono salaman sih lah, rasa nak kena ini selamat apa mas. Banyak jalan menuju Tuhan, saking banyaknya itu berbagai macam teknik, cara dan sistem itu mungkin miliaran sistem ya, kalau dikelompokkan menjadi suatu komunitas atau aliran ya masih bisa dihitung. Gantian pecahan om kopi nih di mas, sama neng kono orang panas sama patram nih ono buatan panas buatan panas iya nggak no misalnya siapa neng kono. Nah, banyak jalan menuju Tuhan, banyak jalan yang dilakukan oleh orang hanya untuk mengenal Tuhan. Lah itulah berikut dinamakan aliran dan sebagainya. Itu aliran kan kurang lebihnya kan, atau cara-cara itu intinya kan untuk mengenal Tuhan mas. Nah, ada yang menggunakan teknik agama, ada yang menggunakan teknik agama itu pecah-pecah kan mas. Semuanya juga untuk menuju ke Tuhan itu. Masuk beda sistem berkelahi kan ini ya atau nggak suka sebenarnya ya salah sendiri yang berkelahi. Mau namanya sistem teknik yang berbeda pasti beda. Yang berikutnya sistem adat keluarga apa nih? Ya adat lah mas, lokal, keyakinan lokal kan sistemnya sendiri pak. Begitu juga bagian daripada pengenalan Tuhan. Terus ada yang lain-lain. Tapi sejauh apapun itu, ujung-ujungnya itu setelah dalam perjalanan saya itu mas, muaranya itu pada hening. Wah, sana yang untuk mengenal Tuhan tuh yes, banyak lah ya kita lihat sendiri tekniknya dengan cara ini,
puasa, ada yang cara ibadah agama dengan cara ini dan apa, ada menggunakan ritual penghormatan kepada simbol-simbol, apapun itu ujung-ujungnya hening, diam, hening. Kalau diam hening, karena untuk mengenal Tuhan itu suatu ketentuan yang mutlak, pribadi harus mengenal dirinya. Nah, tidaklah mungkin ini orang, ini Tuhan, ini diri sejatinya. Orang tanpa melalui langsung lurus. Dan Tuhan tuh yang mengenal ini, Mas. Yang dikenal tuh diri sejatinya tadi. Ini sebagai sentral, ini bisa dikenal oleh manusia, dan ini juga dikenal oleh Tuhan. Jadi syarat utama ya tengah ini sebagai utusannya tadi. Ya makanya kita nggak bisa semua Tuhan. Tuhan nggak kenal baik kok, pede. Bolak-balik minta ya nggak dikabul. Bolak-balik suatu apa, tapi ini nggak melalui jalur ini. Nah, rekomendasi untuk ini kenal ini tuh dari sini. Nah, makanya ini dikatakan diri sejati. Kenalilah diri sejati kita dulu. Nah, caranya apa? Hening. Dari situ nanti kita akan mengenal yang katanya Tuhan. Makanya di sini seperti itu. Makanya di sini manembah pada hidup kita. Nanti hidup ini akan mengenalkan kita kepada Maha Hidup. Jadi nggak bisa manusia mengenal Maha Hidup, nggak bisa. Nggak bisa, nggak tahu. Gitu. Jadi kenalilah hidup kita dulu, sehingga kita dikatakan orang yang mengenal hidup. Nanti disinilah modal utama, otomatis nanti, otomatis. Caranya apa? Hening, masuk ke dalam diri. Lah masuk ke dalam diri ini kan simpel, Mas. Diam, terus hening, terus bisa. Oh, cuma begitu. Iya, begitu. Yang cuma begitu itulah yang semua aliran ajaran semua banyak dari mulai ubur rambut dan semua teknik ibadah manusia itu ujung-ujungnya hening, Mas. Jadi orang nggak mau hening, nggak pernah nemu Tuhan. Buru-buru Tuhan nemu diri sendiri nggak bisa. Beda, Mas. Kalau kita berbuat sama orang itu kan perbuatan karma baik, hanya berbagi. Tapi ini nggak bisa menjamin keselamatan ini, Mas. Kalau dia nggak mengenal diri sejati, dia akan berbuat baik sama orang, membantu, sedekah apa. Baik kan, Mas? Itu hanya bentuk aktivitas kita di dunia saja. Tapi sejatinya apa? Dia nggak akan bisa menemukan namanya Tuhan. Nggak bisa, Mas. Buktinya apa? Orang baik, setelah dia menjabat di suatu hal tertentu, dia akan kerepotan, nggak ada wicaksana kadang-kadang karena permasalahan apa. Jadi bingung intinya di situ. Kayak kita berbuat baik juga ngasih orang sana sini, tapi kan kita mengalami kebingungan dulu itu. Dan kita juga telah belajar menyenangkan orang, bersedekah sama orang, tapi saat kita sendiri jajan kita bingung Tuhan ini bagaimana dan apa dong. Terus akan mengalami kebingungan. Jadi menjadi orang baik saja itu tidak cukup. Tapi kalau orang mengenal diri sejatinya, menjadi orang baik itu otomatis. Sehingga yang dilakukan itu nanti akan orang mengenal Tuhan sih, Mas. Diwajibkan engkau mengenal Tuhan sebelum engkau beribadah. Banyak orang beribadah dulu, makanya arahnya kemana nggak jelas. Jadi sebelum kita beribadah melakukan aktivitas, harus kita tahu tujuan dan mengenal Tuhan kita atau mengenal diri sejati kita. Supaya apa? Ya supaya jelas. Kalau kita buang sampah itu pada tempatnya. Sampah dibuang di lemari ya itu. Baik kan, Mas? Baik. Simpan. Tapi kan di lemari, selalu nggak tepat. Kalaupun tepat itu pasti tidak menjadi suatu kepuasan. Jadi bahasa mutiaranya jelas. Kenalilah Tuhanmu dulu sebelum engkau beribadah atau sebelum kita berkehidupan. Karena sebelum kita mengenal Tuhan dan kita berkehidupan mesti menjadi orang bingung, nggak tahu arah. Nah, makanya supaya tahu arah, masuklah ke dalam diri supaya kita mengenal diri sejati kita. Setelah kita mengenal diri sejati kan kenal Tuhan, nah baru kita berbuat kebaikan. Berarti yang selama ini ya tidak salah sih, tapi ada bedanya. Ya nggak apa-apa, tapi kan juga nggak harus bertahan di situ terus, Mas.
bertahun-tahun bahkan seumur hidupnya hanya berbuat baik pada orang, tapi nggak ada pernah suatu perjalanan pribadi ke dalam diri. Ya nanti nggak pernah menemukan diri sejatinya, mesti kebingungan. Saat dia harus kembali ke asal usulnya nggak bisa kembali, bingung. Dan setelah begitu berarti malaikat pencabut nyawa itu ya berlaku. Nah, seharusnya malaikat itu nyabut nyawanya manusia itu seperti kambing dibeset, itu paling halus itu. Dan saya yang buat menurut ya nggak tahu, dibeset pasang mungkin begitu. Jadi mengenal diri jati itu ya wajib gitu. Nah, yang dilakukan Masih tadi itu masuk ke dalam diri adalah mengenal diri jati. Makanya dia itu amati, rasakan. Nanti oh gini, ya udah lakukan. Nanti akan kita dituntun sendiri menuju kepada Tuhan itu sendiri. Jadi berbuat baik saja itu tidak cukup. Tapi lumayan daripada nggak berbuat baik. Jadi begitu, Mas. Nah, karena yang kita lakukan adalah masuk ke dalam diri untuk mengenal diri, kan puncak ini, Mas. Orang tuh merawat perjalanan seperti itu aja untung-untungan. Ada yang nggak paham, ada yang nggak mau atau nggak mengerti. Asik menjalankan ibadah rutin biasa, berbuat baik. Ya memang enak, nyaman, tapi tetap kebingungan. Yang dimakan ya dogma-dogma saja. Gitu. Ya, makanya harus melakukan perjalanan pribadi dan jangan melakukan perjalanan pribadi. Ya ini bisa kalau sungguh-sungguh. Sebenarnya sungguh-sungguh itu apa ya? Hanya membuatkan tekad ya, Mas. Kalau prakteknya juga dalam kehidupan ya kita bekerja, ya beristri, beranak, itu aja sebenarnya. Ya umumnya. Jadi praktek ini bukan berarti suatu hal yang harus kita di hutan, enggak. Iya berkehidupan biasa. Jadi yang nggak kesulitannya di mana, makanya waktunya nggak ada di mana. Hanya sering masuk ke dalam diri, habis itu praktekannya itu aja. Nah, untuk bisa praktek ini, Mas, masuk ke dalam diri hening ini, sekalipun gampang dan sederhana bahasanya, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Orang diam itu tidak mudah. Buktinya kita bisa beraktivitas 6 jam, 7 jam. Menung saja bingung. Ya. Bisa diam tidaknya ini tergantung aktivitas hari-hari itu. Kalau sering pecicilan, sering lepas, tidak melakukan penebaran kesadaran cinta, kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, mesti patrap diamnya itu setengah mati. Kan apa yang gulung yang pecicilan 1 hari tadi, pecicilannya pikirannya kemana-mana, banyak keinginan, banyak wah itu mesti patrapnya setengah mati loh, saya ngalami. Iya. Dan teman-teman sini semua kan ngalami. Nah, sehingga kita tidak mau terlepas daripada menebar kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap semedi. Semedi ini kena. Nah kalau enggak kan ini gulung yang tadi itu yang nggak enak tadi. Nah mesti prosesnya nggak enak deh. Ada yang geli, salah boleh ngancing, lani pikiran neuron. Itu rekaman-rekaman yang 1 hari tadi. Kalau nggak tuntas besok itu diulangi lagi. Terus begitu, tambah. Akhirnya apa? Mobat. Akhirnya ikut laku seperti ini, tapi nggak ada perubahan. Makanya patrap yang kita berikan ini kenapa kok berdurasi gini? Itu nanti kalau kita sudah menemukan jalannya, Mas, sering asik masuk ke dalam, itu nanti ada kenikmatan, Mas. Jadi kayak orang itu ketagihan. Setelah ketagihan di situ, ya orang itu orang itu akan senang damai. Nanti dalam aktivitas itu dia akan otomatisnya untuk tidak mendamaikan, karena dia tahu perbuatan saya nanti akan mempengaruhi laku saya ke dalam diri. Karena yang saya lakukan ini adalah proses pengenalan diri. Itu kalau nggak pengenalan itu masuk ke dalam, nanti keluar itu kita mengamati, merasakan apa yang terjadi kehidupan. Jadi asli, Mas, jalan ini jalan terakhir. Mbok wis model agama kayak entek-entek diam. Nggak percaya yang mudah-mudahan yang nggak percaya ini di luar sana itu nanti
menemukan pada titik belajar di tingkat yang lebih tinggi dan dia mempercayai, nanti ujungnya harus diam itu. Mau lewat zikiran, mau lewat apa, tetap nanti ujungnya diam, hening itu. Jadi nggak ada jalan lain. Apa jalannya? Apa jalannya? Enak. Seorang menuju kepada muara banyak lah. Ada yang kita lihat membingungkan. Nah, apa nih yang berikutnya? Apa yang membuat kita masalah terkait 3 hal, yaitu ekonomi, ketentraman, kesehatan, terus pikiran kita nggak berkembang atau kecerdasan kita nggak berkembang karena kita ini tidak pernah masuk ke dalam diri, sehingga kita lakukan di luar tuh nafsu. Jadi itu menjadi masalah. Dan ini menyempitnya wadah. Mesti yang terkoneksi untuk bermasalah itu 4 hal tadi, siapapun. Nah, kalau orang masuk ke dalam diri kan anteng nih Mas Ria, anteng. Jadi kehidupan sebenarnya tidak ini apa namanya? Dia itu bisa melihat peluang. Jadi padang, tirainya terbuka. Nah, tirai terbuka ini adalah kecerdasan. Sebenarnya di situ Mas. Sebenarnya semuanya itu kan terlihat tertutup, kita nggak tahu karena sebenarnya kita ini masih ada nafsu apa semuanya itu nutup dulu Mas. Ini kalau terbuka itu ya. Dan nanti kita buka itu aja. Cara bukanya diam aja masuk ke dalam. Itu modal nanti akan buka sendiri. Itu dikatakan kecerdasannya meningkat. Terus di situ aja. Nggak usah cari lain-lainnya. Nanti akan didatangkan bila ada orang ngomong dulu nih, wah. Oh, saya tahu dari sini. Ya, tinggal praktekkan. Jadi kita jangan menolak orang-orang yang memberitahu, berbicara ataupun hewan bergoyang pantatnya aja nanti itu ada ilmu. Jadi apa dari kita mau sering ini sehingga kita waktu melihat tuh juga usah berpikir nanti di situ padang. Oh ilmu. Jadi kita nggak nyari-nyari, hanya itu aja. Hanya kita cukup melihat, merasakan, kalau kita bisa menikmati terjadi ilmu, shine. Apalagi yang jelas orang ngomong. Kalau memang kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan, dengarkan. Kecuali kita dikasih kesempatan untuk berbicara, ya berbicaralah. Jadi kita sedang dikasih waktu untuk mempraktekkan ulang rejati. Jangan dikasih waktu ngomong, nggak ngomong. Dikasih waktu mendengarkan malah ngomong di luar sana. Ya, yang terjadi seperti itu. Prakteknya itu simpel Mas. Asli simpel. Tidak megang tasbih yang harus setiap orang ngomong. Enggak begitu, biasa aja. Ya beraktivitas ya Mas. Jadi menurut saya susahnya itu enggak ada. Terus di situ akhirnya kita menaik level kesadaran naik Mas. Naik. Ya, kesadaran inilah yang bisa membangun kita ke depan. Ini berarti saya nggak boleh pacaran, nggak boleh punya istri lagi, contoh Mas, punya istri. Bukan, silakan kalau itu menjadi hal yang baik. Setelah kita masuk ke dalam diri kan mana pacaran mana tahu semua. Asli Mas. Hanya ini nggak ada, nggak usah yang fanatik. Laku apa? Nanti kalau sampai tahu di dalam kehidupan ini dia itu di luar sana itu bisa menemukan perjalanan kelanjutan dia, mati selending. Bener juga ya. Mau agama apapun, wes yang nanti hening. Nggak ada cara lagi. Adapun awalan sebagai pemanasan tadi ada yang bernyanyi, ada yang wiritan, ada yang sholat, itu kan hanya pemanasan awal. Ujung-ujungnya ya menang dia. Nah, kalau ujungnya diam, kenapa nggak kita pelajari dari sekarang kan? Dengan tidak meninggalkan apa yang sudah dipelajari. Itu kan nggak apa-apa. Menang sesatnya di mana kan? Diam Mas. Diam itu nggak ngapa-ngapa, nggak menyembah. Ya diam. Itu kan nggak sesat menang. Berarti kalau diam itu sesat, orang tidur itu sesat Mas. Sesat. Orang tidur itu sesat, dalam diam. Ya, terus dia. Masa begini mau dilaporan polisi? Pak, laporan di sana ngajar sesat. Apa ya? Ngajar orang diam. Loh, sesatnya di mana?
Aneh kan? Mana? Betul dilaporan polisi, orang tidur terus laporan polisi semua. Pak itu diam. Diam, Lapor. Pak. Ya, kan begitu sempitnya manusia berpikir ke seperti itu. Perdinya karena kepikirannya sudah disayang mas. Ini kalau labelnya mungkin dia suatu orang yang menjabat di suatu instansi tertinggi, suatu level di organisasi itu sudah levelnya high class, tingkat ini gitu. Usianya dewasa. Tapi pemahaman dari sini dia nggak cerdas. Sayang. Jadi katakan tua sepah ya itu. Sama masyarakat. Itu kalau jadi sama masyarakat betul mas, dia akan dijauhi sama orang, dia akan terkelihatan semua aib-aib buruknya akan kelihatan. Ini salahnya sendiri. Kalau itu ada yang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut, yang diam. Di keluarga, lu aku menang loh, Nduk. Ya sembayang. Habis saat menang ya, menang ya. Udah menang. Jadi saya tuh ya kan mau menang kok saat ini. Kejutan kon menang gitu. Ya memang nggak masuk di logika saya. Mas Ari sendiri juga bingung. Orang diam sesat tuh di mana? Betul orang tidur itu juga sesat. Lu enggak, jadinya itu bukan gemes apa kayak gini, kita merasakannya itu kayak anak bayi ya maksudnya mas kayak minta nih jadi merasakan kegemesan tuh kayak hati saya tuh kayak bukan gergetan tuh bukan benci bukan senang tapi aneh yang luar biasa anehnya merasa melihat keanehan kok ada ya orang seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya buruk yang nasional bukan kayak tak tentunya kayak gendruwo itu masyarakat tentunya Respect Mas aman ya mas aman ya mas ya iya harapannya dengan pemahaman ini dan nanti ini kan masih katanya saya nanti dibuktikan mas saya juga nggak melarang untuk mempercaya ini tapi kalau memang kita belum klik di sini tetap kita kalau di agama ya rutinitas agama sembahyang ya mas ikuti aja itu baik itu nah ini digenjot juga nanti kita bisa tahu oh benar ya gitu itu jadi kita tegaskan lagi lakuin itu tidak berarti kita ini melarang orang untuk melakukan ibadah di agama tidak malah itu bagus karena itu bagian daripada hal baik lakukan aja ke gereja ke masjid ke pura lakukan sembahyang yang menjadi masalah ini ibadah di agama nggak serius kadang-kadang ya bolong-bolong bahkan tidak sembahyang sama sekali menilai begini terlalu jauh mau kayak Mas Joko nggak pernah Jumatan lah dia ngomong itu di pinggir jalan malah rokokan hari Jumat kipi aku dulu makan aku ini lucu ya gitu sebenarnya kita sama di contoh mudah-mudahan tidak ada pasti ada oh ada kok kalau kita bicara karena ada tadi kan banyak bukannya enggak ada Mas Jasma puasa beli kamar mandi rokok nggak tahu poso ya maksudnya poso laporan Mas Joko aku poso saya mas ya itulah jadi gue bingung polisi penyidik gue ajarannya pemenang lah diam tuh undang-undangnya apa nih orang diam melanggar pasal undang-undang orang enak mas orang diam kalau ada berarti tidur tuh ya ada pasal kesalahan lah diam dia aneh ya nah, kalau apa yang kita cari Mas Joko sama teman di sini hanya belajar diam
Nah, itu mas. Di luar patrap samadhi, di luar diam dalam duduk ini, di luar dalam aktivitas yaitu menebar kesadaran cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun dan sampai apapun. Nah ini sebagai dasar kiranya ini pelajaran saya. Jadi nggak usah ditanya, bisa ditanya apa. Ini sudah di YouTube ini ada teman. Yang saya ajarkan ya, yang kita pelajari adalah saat kita kumpul, kalau semedi atau meditasi ya diam. Yang dipuji nggak dipuji, diam aja. Diam aja teman. Dan dulu patrap samadhi dilakukan apa? Menebar kesadaran cinta kasih sayang. Gitu. Maksud menebar cinta kasih sayang itu salah. Gitu. Tentunya kita sudah tidak segitunya dengan nama baik. Lalu kita kalau laporkan ulang pencemaran nama baik itu ada undang-undangnya mas. Ada undang-undang. Bosok nih. Dan undang ya. Jadi di level ini kita sudah nggak sesuatu terkait hal ini. Lalu kita karena saya tahu persis yang kita latih kan ada hanyalah belajar diam. Jadi jangan takut mas. Yang kedua, yang terakhir ya mas ya. Seseorang itu akan kesulitan menemukan dirinya sejati bila mana tidak bisa memisahkan antara belajar dan berkeyakinan atau berkepercayaan. Maksudnya gini, contoh realnya itu gini. Saat Mas Agus ingin belajar ke Mas Tri tentang aksa, gitu kan? Mungkin Mas Agus dulu pernah belajar asuransi di tempat lain. Tapi Mas Agus ingin belajar ke Mas Pri terkait asuransi dari aksa ya mas. Mas Agus itu udah bekal pengalamannya dari sana. Jadi waktu dikasih masukan dari Mas Pri itu nggak mlebu semua, yang ada hanya perbandingan. Ya, ini berarti Mas Agus ini waktu belajar membawa kepercayaan, keyakinan. Jadi belajar dikosongi gitu. Yang ada hanya perbandingan. Bahkan mungkin berdebat malah. Jadi kesalahan orang belajar. Makanya orang tua dulu bilang, nak uang belajar itu ya sih, nak uang mertamu belajar itu silo hasilo. Terus belajar dikosongi. Dan apa ben debu kabeh. Ya nek sesat ya mas. Gini, tubuh kita sejatinya kan murni dan suci. Diri kita ya mas. Dia itu akan bisa menampung sesuatu yang murni dan suci. Saat kita belajar itu dengan murni suci, percaya sesuatu yang tidak murni suci yang membahayakan kita, dia akan keluar sendiri, pasti mas. Dan ini Mas Agus ini belajar aksa tadi murni suci, ingin tahu, Mas tujuh belok-belokkan, Mas Agus akan tahu. Loh bisa biumbo itu keajaiban manusia, karena manusia sendiri sejatinya adalah manusia yang murni dan suci. Nah saat kita mampu mengembalikan kesejatian kita di situ, kosongkan semua. Kalau orang umum mengatakan Tuhan sendiri menjadi pelindung, pasti aman. Contohnya Bima itu, kalau di pewayangan Bima mau dibunuh ya Pak, belajarnya padahal pada Guru Drono yang notabene dia pendukung Kurawa ya Pak. Tapi apa yang terjadi? Karena kemurnian dan kesucian dirinya dalam ingin mengenal dirinya yang sejati, ketemu kan. Saat dia dibuang ke laut, harapannya biar mati, malah menemukan Bima suci, Bima yang kecil yang sejatinya Bima. Itu bukti-bukti legenda-legenda begitu, jadikan acuan. Kemudian dipakai Mas Pri dulu bahasanya kerikil kabeh dilek, nanti tersaring sendiri. Di makan kita ini, tubuh kita ini kan nggak bisa namanya makan sesuatu yang tidak enak. Harusnya kita makan tuh nasi. Kalau naik kerikil yang dia otomatis ya dibuang sendiri loh. Dibuang sendiri, dia akan membuang sendiri. Beda lagi kalau kita punya konsep tak makan kerikil pengen, lah itu pasti masuk. Lah ini kalau dia murni aja makan, nanti akan terpisah-pisah. Hanya itu sebenarnya. Nah sehingga orang belajar itu yang adanya perbandingan. Jadi belajar membawa keyakinan. Ya nggak nyampe, yang mendingan belajar di tempat yang sudah diyakini, karuan di situ. Daripada ingin mencoba belajar ke tempat kelompok lain, mesti nggak nyambung. Jadi cari perbandingan.
Itu mas. Nah yang kita pelajari di sini adalah bukan suatu kelompok. Makanya yang kita ulas di sini adalah sejatinya isi raga manusia, yaitu sedulur rapat kalimo pancer. Yang tidak lain adalah isi raganya manusia hidup. Yaitu berikut adalah 4 nafsu yang ada dalam diri kita, dan 1 adalah ruhnya Tuhan atau pancer sendiri. Itu kita pelajari, entah agama apapun, suku apapun, ini bisa mempelajari ini. Maka ini kan bukan agama ya mas, bukan golongan, bukan politik, bukan organisasi. Jadi nggak bisa kalau ini dia. Nah, untuk mengenal sifat dan sikapnya Wahyu sedulur rapat kalimo pancer, ya menggunakan sifat dan sikapnya sedulur rapat kalimo pancer sendiri mas. Nggak bisa menggunakan agama, beda sistem. Ya menggunakan sifatnya sendiri, yaitu apa? Sifat sikapnya pasrah kepada hidup atau pasrah kepada Tuhan atau manembahi kaulo Gusti, itu sifat dan sikapnya. Terus sampai dengan 5 hal tadi, ini baru bisa. Nah berikut bisa terfungsikan sedulur rapat kalimo pancer ini kalau otak hatinya bersih, dia akan otomatis aktif. Benar mas ya? Kalau mengamalkan pendalaman sedulur rapat kalimo pancer ini tidak bersih otak, hati dan pikiran, otak, hati dan syahwatnya, ini tidak bisa aktif. Yang ada ilmu kesaktian dan lain-lain. Jadi siapapun yang belajar ini untuk menggali kok tidak murni ingin mengenal hatinya dirinya, itu yang saya bahasakan di grup itu kan nanti akan gerogoti dirinya sendiri. Jadi menipu dirinya sendiri no? Punya niat yang tidak murni, itu pasti akan digerogoti, pasti bermasalah malah. Wong yang ikut mengkaji ini tidak sungguh-sungguh saja, nyambi saja, jatuh bangun, apalagi yang punya niat tidak baik. Nah sehingga sebelum laku ini benar-benar harus dipahami ya mas, paham betul. Jadi nanti begitu klik atau menjalankan ini dengan enjoy gitu mas. Ya syaratnya untuk mengenalin tadi sudah syarat mengenal diri sendiri, nanti akan mengenal Tuhan gitu. Jadi harus membedakan antara belajar dan berkeyakinan. Apa yang dipelajari tadi dipraktekkan mas. Nah setelah mendapatkan praktek ini kan mendapatkan suatu pengalaman ya. Setelahnya kita berkeyakinan, ya itu monggo. Jadi kita mengajarkan untuk tidak memaksa orang itu meyakini tanpa harus mempraktekkan. Makanya apapun yang saya omongkan tadi, kalau ada yang belum mengalami ya itu masih katanya. Jangan percaya sebelum dipraktek. Gitu. Jadi semua teman-teman ngomong tadi itu, kalau belum ada yang dipraktekkan pada pribadi yang diberitahu ya jangan percaya. Percaya setelah kita praktek apa yang di motivasi. Iya. Ya intinya sungguh-sungguh ya mas. Aman mas. Dalam pak. Kesulitan orang itu untuk mendalami diri jati itu kadang-kadang datang di seorang guru itu membawa bekal pemahaman yang sudah ada mas. Jadi nggak pure kosong. Saya takut teman. Kalau sesat. Kalaupun itu harus sesat dan salah, kan akhirnya tahu itu salah itu. Jadi jangan takut sesat, jangan takut salah. Kadang-kadang hidup itu memberikan pemahaman sama kita terus melalui jalur salah dan sesat dulu. Satu paket itu. Maunya kita cari aman. Jangan bertahan di zona aman. Ternyata di dalam zona aman itu pun salah. Kita berani lompat. Belum tentu loh yang zona aman itu. Kadang-kadang zona aman itu yang diikuti banyak orang. Yang tersemangati oleh mereka yang atau oknum yang memiliki otoritas pemangku kepentingan, tokoh. Nah, kembali Tuhan itu nggak bisa kita menemui Tuhan itu masalah ini raiso mas. Rame-rame kita ketemu Tuhan nggak bisa mas. Nggak ada ceritanya itu. Kayak gini kita ketemu Tuhan, langsung kita di sama jalan itu mas. Ya ketemu, nggak bisa begitu. Terkait Tuhan itu perjalanan pribadi. Saat kita ketemu Tuhan aja malaikat aja nggak bisa diajak.
beberapa rapat kita loh mas, itu nggak bisa diajak, benar-benar ditinggal, dilapis ke 7. Lah kok kita sama-sama gimana? Nggak bisa. Kopdar. Itu nggak bisa. Buktinya, coba aja nanti dalam teman-teman di luar sana untuk mempraktikkan, Tuhan nggak bisa ditemui bersama-sama. Kalau melakukan ibadah bersama-sama, bisa. Patra bersama-sama, tapi untuk menemukan Tuhan sendiri itu perjalanan pribadi. Entah dilakukan bersama-sama atau apa, yang jelas Tuhan itu nggak bisa ditemui sama-sama. Kita 10 orang ketemu Tuhan sama-sama gitu. Nggak bisa. Barengan. Jadi yang bisa selamatkan kita sendiri. Mas aku mau ketemu Tuhan langsung nyangking Mas Junung. Ayo mas, boy, nggak begitu. Ayo mas, lupa aku ketemu Tuhan, ayo berbunuh, lebih nggak begitu. Nah, kita yang memberikan pemahaman pengertian saja jalan sendiri, kan gitu. Oh no, yang dampingi kita ya malaikat tadi, hanya sampai dilapis ke 7. Setelahnya itu kan perjalanan sendiri. Istilah kita total melepas semuanya. Jangankan status dan lain kelompok apa, malaikat aja ditinggal. Gimana ya? Ya wes kuwi ini nggak sopo tadi. Jadi gitu mas, jadi yang kita lakukan ini adalah perjalanan pribadi. Yang memang sungguh ya mas, sungguh. Yang jamin bukan saya, tapi kalaupun saya ikut menjamin, nanti akan baik-baik saja. Daripada kita melakukan kebaikan tapi kita nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kalau melakukan kebaikan kan lebih sempurna. Jadi untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya itu tidak bisa hanya kita berbuat baik sama orang, harus melakukan perjalanan ke dalam diri. Nah, saat kita berbuat baik sama orang itu pure, murni. Ada pertanyaan mas? Kayak enggak ada. Jadi ceritanya ya, mau cerita tentang arah tujuan. Modal kesungguhan loh. Kesungguhan. Ya, 7 hari ini sayang kan. Tetap bekerja, cuma pikiran kita ini, oh di luar Patra sama di aktivitas ya ini teman. Menikmati aktivitas kita. Ingat kadang kita sedang laku selama 7 hari harus maksimal itu terus ada masalah yang sifatnya kita nggak penting, mending kita menghindarkan masih laku. Setelah kita mampu untuk memahami semua, nanti kita akan menjadi orang yang terserahkan ya mas. Ya. Ya, sehingga bisa membantu kita semua, kita saling bisa menjadi seorang pembimbing untuk mengajari teman-teman lagi yang belum tercerahkan. Kan lumayan mas, saya berkembang. Jadi semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin banyak juga orang yang bisa belajar. Jadi kita ini dididik untuk menjadi guru sebenarnya, pendidik ya mas. Tapi sebelumnya kita harus menemukan diri kita. Latihannya sungguh-sungguh sih, merasa buru-buru jadi guru. Ya. Nah, dulu saya tinggalkan sama mas 2 tahun. Itu urusan 2 tahun sudah nggak terlalu bagaimana. Karena untuk demi saya. Yo injil-injil teko-teko lah. Sosial injil aja. Sosial banyak. Saya ikut-ikut. Tapi itu berpikir, sampai 2 tahun kan lama ya. Maksimal sendiri sih. Nah, sekarang injil itu pun saya nggak berani pure mas, begitu kan naik lagi mungkin. Jadi kita mau takut. Oke, terima kasih atas hari ini mas ya. Terima kasih. Rahayu.